Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari pimpinan DPR RI yang mendorong seluruh anggota Dewan untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah dan memfasilitasi berbagai program pemerintah serta menjembatani aspirasi rakyat kepada pemerintah agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Kita saksikan informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Korinbang Agus Hermanto menyelenggarakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan penyakit secara gratis di Balai Kesehatan Desa Pojok Sari, Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini. Acara bakti sosial yang dilakukan ini merupakan wujud nyata kinerja anggota Dewan dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara DPR dengan rakyat, sekaligus menyerap aspirasi rakyat. Agus Hermanto menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator antara pemerintah terhadap rakyat. Ia berharap semua program pemerintah dapat terlaksana dengan baik agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Kita dapat silaturahmi kepada masyarakat, efek silaturahmi pasti efek yang terbaik, semua program-program dari pemerintah bisa tersalurkan dengan baik, tentunya kita dapat memfasilitasi itu. Beliau-beliau ini yang memberikan amanah kepada kita semuanya. Sejumlah warga setempat yang mengikuti pengobatan gratis tersebut mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya kepada pimpinan DPR yang telah memfasilitasi kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis tersebut. Mereka berharap program-program yang baik seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin. Terima kasih banget karena sekalian itu ada untuk pengobatan gratis. Kami pun juga menanggapi dengan senang lah, kita sebenarnya tidak bisa keluhan kita apa, dilayanin di sini mendapat obat sekalian. Kami berharap ya masih ada lagi untuk kelanjutannya, jadi pengobatan terus rutin gitu. Dari Provinsi Jawa Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Melalui sistem informasi legislasi, Badan Keahlian Dewan DPR RI mendorong peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap proses pembahasan rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas. Hal ini juga akan membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses proses perundang-undangan. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai seminar tentang optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang di Universitas Tadulako Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah baru-baru ini, Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Guguk mengatakan saat ini sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat umum dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang, karena undang-undang yang baik adalah yang dapat memberikan ketaatan hukum bagi masyarakat. Badan Keahlian Dewan sedang mempersiapkan sistem terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi perundang-undangan. Sistem informasi legislasi ini akan memberikan data terkini, juga ruang komunikasi yang efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang. Sistem informasi legislasi, sehingga nanti mulai dari penyusunan prolegnas sampai kepada pembahasan RUU itu bisa diakses oleh masyarakat, sehingga partisipasinya itu nanti mudah mereka bisa lakukan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan sistem informasi legislasi itu penting untuk direalisasikan. Supratman menegaskan masyarakat harus diberikan informasi dengan tepat terkait seluruh proses penyusunan undang-undang. Jadi sistem informasi legislasi itu wajib untuk dibangun. Salah satunya sistem informasi itu berkaitan dengan website nanti di DPR kita. Itu memberikan informasi kemudian bagaimana seluruh proses penyusunan undang-undang baik dari sisi perencanaan sampai kepada pengundangan itu bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dan itu menurut saya sangat positif. Dosen Universitas Tadulako Aminuddin Kasim mengapresiasi langkah DPR, sistem terpadu yang dapat mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik, sehingga nantinya undang-undang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Terbuka ruang untuk bisa mengakses misalnya rancangan undang-undang, lalu DPR sendiri mensosialisasikan ke bawah dalam bentuk kegiatan. Di situ ada tanya jawab, misalnya ada tanya jawab, kita bisa cermati misalnya rumusan substansi itu, bisa kita koreksi, bisa misalnya
mengeritik dan lain sebagainya. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong KPU untuk segera melakukan pencairan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terhadap Kabupaten Kepulauan Talaut agar seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat segera memulai proses tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Kita saksikan informasi selengkapnya. Dalam pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, KPU dan Bawaslu Provinsi, serta seluruh ketua KPUD dan Panwas 6 kabupaten kota di Sulawesi Utara, tim kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Sulawesi Utara menemukan 1 dari 6 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2018, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut, belum mendapatkan pencairan NPHD. Ketua Tim Kunjungan Komisi 2 Sulawesi Utara, Everett Ernest Mangindaan, mengatakan terlambatnya pencairan dana NPHD untuk Kabupaten Kepulauan Talaut akan menghambat jalannya tahapan pilkada di kepulauan tersebut. Mulai Oktober sudah mereka siapkan. Persoalannya ada di Bawaslu, yaitu bahwasanya NPHD, ya, nota perjanjian hibah dana itu belum semuanya berjalan. Masih menunggu adanya koordinasi antara pemerintah termasuk dengan Menteri Keuangan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman menilai tahapan penyelenggaraan pilkada di Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik. Terkait naskah perjanjian hibah daerah yang belum terselesaikan untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara, Rambe mendorong konsistensi pihak pemerintah maupun KPU untuk segera melakukan pencairan NPHD Kabupaten Kepulauan Talaut, agar Kabupaten Kepulauan Talaut dapat menjalankan tahapan pilkada tanpa adanya hambatan anggaran. Naskah perjanjian itu hibah daerah itu memang harus konsisten dilaksanakan. Kalau tidak nanti masuk tahapan anggaran tidak akan terrealisasi secara baik. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.